Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas sebuah film terbaru dari Netflix berjudul Avatar: The Last Airbender live action. Menceritakan seorang bocil yang mempunyai kekuatan sebagai seorang avatar yang mampu untuk menguasai 4 elemen untuk menjaga kedamaian dunia. Namun untuk mendapatkan kekuatan tersebut tak semudah yang dibayangkan karena ia harus menunggu selama 100 tahun. Bagaimana keseruannya? Yowis, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Ribuan tahun lalu, keempat negara yang terdiri dari pengendali tanah, air, udara, dan api bersatu dengan dijaga oleh seorang avatar yang mampu mengendalikan 4 elemen. Namun sejak avatar terakhir meninggal dan tak bereinkarnasi lagi, seorang pemimpin keji negara api bernama Fire Lord Sozin sudah membuat rencana untuk menyerang ketiga negara lainnya secara membabi buta. Kemudian Shin berganti ke seorang mata-mata negara pengendali tanah. Ia dikejar-kejar oleh pasukan pengendali api karena ia sudah mencuri rencana serangan negara api ke negara tanah. Namun sayangnya ia harus berkorban demi gulungan rencana, sehingga ia memberikan gulungan tersebut ke rekannya dan ia pun harus menahan semua serangan dari pengendali api. Meskipun dikeroyok oleh banyak orang, pengendali tanah mampu melawan hingga akhirnya ia pun berhasil ditangkap. Di hadapan Fire Lord Sozin, pengendali tanah mengaku jika ia sudah memberitahu semua negara jika negara api sedang memulai perang. Namun ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Lord Sozin karena tujuan utamanya agar semua negara fokus melindungi negara tanah. Sedangkan ia akan menghabisi seluruh pengendali udara agar avatar tidak muncul kembali. Dan setelah itu pengendali tanah pun dihabisi dengan dibakar hingga hangus. Shin kemudian berganti ke tokoh utama kita, yaitu seorang bocil berumur 12 tahun bernama Aang, yang merupakan seorang pengendali udara. Meskipun masih bocil, Aang sudah mampu mengendalikan udara secara sempurna. Aang kemudian diminta oleh gurunya bernama Gyatso untuk membantu persiapan festival komet yang akan dihadiri pengendali udara lainnya dari kuil-kuil lain. Tak lama kemudian, para tamu akhirnya datang dengan menggunakan hewan tunggangan ikonik Avatar, yaitu binatang bison. Di saat Aang sibuk menyambut tamu, para petinggi kuil pun berniat untuk mengirim Aang membantu negara tanah untuk melawan negara api. Namun Gyatso tak setuju, karena meskipun Aang merupakan pengendali udara termuda, karena Aang dianggap sebagai avatar selanjutnya. Namun meski begitu ia masih tetaplah seorang anak kecil yang masih harus belajar dan masih belum mampu memikul tanggung jawab yang besar. Tapi para petinggi tak peduli dan mengirim Aang untuk belajar elemen lain. Setelah itu Gyatso pun memberitahu jika Aang adalah the next avatar karena dilihat dari bakatnya yang sangat luar biasa. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena negara api mulai merencanakan perang dan hanya avatar yang mampu mengendalikannya. Aang diminta segera pergi untuk mempelajari elemen lain meskipun harus meninggalkan orang tersayang. Tentu saja Aang tak setuju karena ia masih tak mau memikul tanggung jawab tersebut. Namun mau tak mau Aang harus menerimanya karena saat ini dunia membutuhkan seorang avatar. Aang kemudian curhat kepada hewan bison peliharaannya bernama Appa karena ia masih belum siap menjadi seorang avatar. Sedangkan ia sendiri masih ingin bermain dengan teman-temannya. Di lain sisi, kuil Aang tiba-tiba diserang oleh negara api secara membabi buta, sehingga semua pengendali udara mencoba melawan. Namun sayangnya mereka kewalahan melawan para pengendali api, sehingga di malam itu banyak pengendali udara yang tewas.
Gyoza mencoba menyelamatkan anak-anak, namun ia harus tewas karena Lord Sozin menghabisinya beserta semua pengendali udara di sana. Sementara itu, Aang sudah dalam perjalanan untuk belajar elemen lain bersama Appa. Namun karena cuaca buruk, Aang dan Appa terjatuh ke dalam lautan. Namun entah bagaimana, Aang tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk membekukan dirinya. Singkat cerita, 100 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang ketua suku air di selatan bernama Sokka. Namun meskipun seorang pemimpin, Sokka tidak memiliki bakat mengendalikan air. Berbanding terbalik dengan adiknya yang bernama Katara, yang sangat berbakat dalam mengendalikan air. Sokka kemudian mengajak Katara untuk mencari ikan. Di tengah jalan, Sokka memperingatkan Katara untuk berhati-hati karena jika negara api tahu jika Katara pengendali air, maka itu sangatlah berbahaya. Mereka berdua kemudian mengalami masalah dengan arus yang sangat deras sehingga membuat mereka berdua terjebak di bongkahan es. Katara kemudian mencoba mengambil perahu, namun tiba-tiba bongkahan es di sana pecah dan memancarkan cahaya, sehingga seorang putra dari ketua negara api saat ini bernama Zuko melihat hal tersebut. Setelah 100 tahun membeku, akhirnya Aang berhasil keluar. Katara yang iba pun meminta Sokka agar membawa bocil tersebut ke desa untuk dirawat. Setelah sampai di rumah, semua orang tak percaya jika Aang adalah pengendali udara, sedangkan pengendali udara sudah lama punah. Sedangkan di sisi lain, Zuko yakin jika cahaya yang sudah ia lihat sebelumnya adalah pertanda dari seorang avatar. Namun mentor Zuko bernama Iroh meyakinkannya jika usahanya selama ini adalah sia-sia, karena misi yang diberikan ayahnya untuk mencari avatar itu mustahil karena avatar sudah tidak ada. Namun meski begitu, Zuko tetap ingin mencari avatar untuk membuktikan kepada ayahnya jika ia mampu menemukan avatar. Sementara itu, Aang akhirnya tersadar dan mulai mencari keberadaan Appa, sehingga semua orang di sana pun yakin jika Aang adalah seorang pengendali udara. Setelah itu, semua orang pun menjelaskan jika saat ini negara api sudah meluluh lantahkan semua negara, sehingga mereka membutuhkan seorang avatar. Aang juga akhirnya tahu jika ia adalah pengendali udara terakhir dan kuilnya lah yang pertama kali dihancurkan oleh negara api. Aang tak tahu keadaan saat ini karena ia sudah lama terjebak di dalam es selama 100 tahun. And so the Fire Nation marched, and long ago the four nations lived together. Where the air nomads. Katara kemudian mencoba menenangkan Aang dan memberitahu jika negara api sangatlah kejam, bahkan membuat Katara kehilangan ayahnya. Sehingga Sokka yang saat itu berusia 13 tahun mau tak mau menanggung tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi ketua pengendali air. Jauh dari pemukiman, Katara menunjukkan kemampuannya mengendalikan air, yang ternyata ia adalah pengendali air terakhir karena semua pengendali elemen dihabisi oleh negara api yang tak mau negara lain jaya. Tak lama kemudian, kapal milik Zuko sudah dekat, sehingga Sokka dan lainnya sudah bersiap-siap untuk berperang. Terjadi sedikit ketegangan karena keberadaan Aang lah yang membuat kedatangan negara api. Tak lama kemudian Zuko pun datang dan meminta agar Aang diserahkan, jika tidak desa tersebut akan dibakar. Katara yang melihat Sokka akan menyerahkan Aang tak terima, karena bagaimanapun juga ia adalah seorang avatar yang merupakan harapan bagi semua orang. Sokka yang luluh pun langsung nekat mengajak Zuko duel untuk melindungi desa. Namun pada akhirnya Sokka yang tak punya pengalaman bertarung harus kalah dan akan dihabisi. Beruntung Aang beserta para warga pun membantu. Namun pada akhirnya Aang menyerahkan diri karena tak mau desa Sokka dihancurkan oleh Zuko. Aang akhirnya ditangkap dan ia sempat bertemu dengan Iroh.
Iroh mengatakan jika alasan negara api memulai perang yaitu karena menganggap negara api adalah negara yang paling kuat dan sudah seharusnya semua negara tunduk kepadanya. Tapi secara diam-diam, Aang berhasil mengambil kunci dari penjaga. Di sisi lain, Sokka dan Katara berniat untuk menyelamatkan Aang yang pastinya menunggangi Appa agar mereka cepat menyusul. Kembali ke Aang, ia sudah berhasil kabur dari kapal Zuko menggunakan tongkatnya. Namun Zuko berhasil menembak jatuh Aang. Beruntung Sokka datang tepat waktu dan Katara berhasil menahan serangan Zuko. Singkat cerita, Aang sampai di kuil lamanya. Ia menjadi sedih karena ia meninggalkan kuil, sehingga banyak orang yang ia kenal tewas, terutama gurunya yaitu Gyatso, membuat Aang semakin marah dan tak bisa mengendalikan emosi serta kekuatannya. You are my friend. Setelah tenang, Aang akhirnya ingin mempelajari elemen lain untuk mencapai keseimbangan dunia, sekaligus memenuhi keinginan orang yang ada di kuil. Kali ini Aang berniat untuk pergi ke tempat pengendali tanah untuk bisa belajar elemen tanah. Sokka sempat menolak untuk membantu, namun setelah dibujuk oleh Katara, Sokka akhirnya menuruti perkataan adiknya. Di sisi lain, Zuko sangatlah marah karena buku catatan tentang Avatar sudah dicuri oleh Aang dan Zuko bertekad untuk menangkap Aang bagaimanapun caranya. Aang kemudian menemukan hewan lemur dan setelah itu Katara mendapat gulungan surat dari ibunya tentang dasar-dasar untuk mengendalikan air. Saat mereka berangkat, ternyata hewan lemur mengikuti mereka, sehingga Aang memutuskan untuk memeliharanya dan memberinya nama Momo. Di sisi lain, Iroh mengajak Zuko ke tempat Panglima Perang Negara Api untuk mencari Avatar. Namun Zuko menolak. Karena jika semua orang tahu tentang Avatar, maka semua orang akan mencari Avatar yang membuat Zuko akan kewalahan. Namun tak ada cara lain untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Aang. Mereka berdua akhirnya bertemu dengan Panglima Zhao dan meminta bantuannya untuk memberikan peta dengan beralasan untuk mencari ikan. Singkat cerita, Aang bersama lainnya sampai di pulau yang bernama Kyoshi, yang merupakan tempat Avatar Kyoshi. Namun kedatangan mereka tidak disambut dengan baik, karena takutnya Aang sedang dicari dan akan membahayakan pulau Kyoshi, yang selama ini tidak pernah terkena dampak perang. Namun Aang tetap memohon agar keberadaannya diterima untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Terlebih lagi anak dari ketua di sana bernama Suki juga tidak mengabaikan Aang karena dia adalah seorang avatar. Hingga akhirnya petinggi di sana menerima Aang selama 2 hari. Don't belong here. Not some. And a few reflections of a Setelah itu Katara menyuruh Aang latihan, namun Aang terus menghindar untuk latihan karena ia tidak pernah dilatih oleh orang lain selain Gyatso. Namun Katara mengatakan agar Aang harus berlatih karena Avatar harus bisa menguasai 4 elemen untuk menjaga keseimbangan dunia. Aang adalah anak yang mudah bergaul. Ia sangat senang bisa bertemu dengan anak seumurannya di Pulau Kyoshi. Namun Ibu Suki masih menganggap Aang adalah ancaman dan sangat berbahaya bagi desa. That's his real power. Connection. Malamnya Aang masih belum tahu cara untuk latihan elemen lain. Namun Katara membantunya agar bisa menghubungi avatar lain karena Aang adalah reinkarnasi dari avatar sebelumnya. Keesokan harinya, Aang kemudian mencoba berlatih hingga akhirnya ia berhasil menghubungi Avatar Kyoshi.
Aang diberi nasihat agar ia mampu mengendalikan 4 elemen untuk menjadi kuat, sehingga ia bisa mendamaikan dunia. Sedangkan di sisi lain, Sokka berlatih bersama Suki, hingga akhirnya hubungan mereka berdua terlihat semakin dekat. Zuko harus menghadapi masalah karena Panglima Zhao tahu tentang Avatar, sehingga ia pun ikut mencarinya. Tak mau usahanya selama ini sia-sia, Zuko bergegas menuju Pulau Kyoshi untuk mencari Avatar, karena dari beberapa informasi di sana terdapat aktivitas aneh. Singkat cerita, Panglima Zhao sampai terlebih dahulu di Pulau Kyoshi untuk mencari keberadaan Avatar. Namun Ibu Suki masih bersikeras jika tak ada Avatar sama sekali, sehingga Panglima Zhao pun segera menggeledah pulau tersebut. Tapi tiba-tiba prajurit Kyoshi langsung menyerang, sehingga di sana terjadi pertarungan antara Panglima Zhao melawan prajurit Pulau Kyoshi. Di sisi lain, Avatar masih terus konsultasi dengan Avatar Kyoshi, hingga tak sadar jika Zuko secara diam-diam sudah sampai di sana, membuat Katara harus menahannya. Tapi Katara kewalahan dan akan dihabisi. Tapi beruntung Avatar Kyoshi yang menggunakan tubuh Aang berhasil menolongnya, sekaligus menolong semua penduduk dari ancaman Panglima Zhao. Akibat serangan dari Avatar Kyoshi, Panglima Zhao pun mundur. Aang akhirnya kembali sadar, namun ia bersama lainnya harus segera pergi, karena jika tidak Pulau Kyoshi bisa saja hancur karena kehadirannya yang saat ini sedang diincar oleh negara api. Perjalanan kali ini akan menuntun mereka bertiga ke suku pengendali air yang berada di utara atau kutub utara, karena berdasarkan perkataan Avatar Kyoshi, di sana akan terjadi petaka, sekaligus juga terdapat guru pengendali air yang akan melatih Aang. Di sisi lain, Panglima Zhao dan juga Zuko akhirnya bekerja sama untuk perburuan Avatar, dan Panglima Zhao diminta untuk merahasiakannya. Namun ternyata ia malah menyebarkan informasi tersebut kepada ayah Zuko, yaitu Lord Ozai. Sekelompok pemberontak kemudian bersiap untuk menghabisi Lord Ozai, dan di sana terlihat ada seorang mantan pekerja istana bernama Azula juga turut membantu. Secara diam-diam mereka mulai memasuki istana, hingga akhirnya aksi mereka pun ketahuan. Yang ternyata semua itu adalah ulah dari Azula yang merupakan putri kedua dari Lord Ozai. Sehingga semua pengkhianat langsung dihabisi oleh Ozai. Ozai kemudian memberitahu Azula jika kakaknya yaitu Zuko berhasil menemukan Avatar. Mendengar berita tersebut membuat Azula kesal karena peluang Zuko menjadi raja selanjutnya semakin besar, sehingga Azula yang ingin turut serta memburu Avatar untuk mewarisi tahta ayahnya. Zuko has found the Avatar. Zuko sendiri saat ini sedang menebak arah perginya Avatar. Zhao kemudian menyarankan agar ia menghubungi informan terpercayanya untuk mendapat informasi tentang Avatar. Zuko yang khawatir jika keberadaan Avatar tersebar tak ada pilihan lain untuk setuju dengan saran dari Zhao, meskipun ia sendiri tak suka dengan sikapnya yang mencurigakan. Aang saat ini sudah sampai di suatu tempat bernama Omusa, yang merupakan benteng terakhir dari kerajaan tanah yang dari dulu masih belum bisa ditaklukkan oleh negara api. Mereka bertiga kemudian dibantu oleh seorang pria bernama Jet, karena tahu jika orang luar pasti dilarang masuk, terlebih lagi perang masih belum selesai, membuat penjagaan sangat ketat. Tapi dengan bantuan Jet mereka akhirnya bisa masuk ke Omusa tanpa ada kendala sama sekali. Namun baru saja sampai di sana terjadi ledakan besar yang merupakan ulah dari mata-mata negara api, sehingga mereka bertiga menolong seseorang di sana bernama Theo.
Setelah aman, Theo sadar jika Aang adalah pengendali udara, sehingga ia sangat senang karena dengan adanya pengendali udara, maka negara api bisa dikalahkan dengan mudah. Akibat dari ledakan tersebut membuat banyak orang terluka, sehingga Aang menunda pergi ke suku air utara dan membantu warga Omusa terlebih dahulu. Theo kemudian mengajukan dirinya untuk membantu dengan mengantarkan mereka ke lokasi pelaku pengeboman dan mereka akan berangkat esok hari karena angin yang mendukung untuk perjalanan mereka. Responsible for maintaining the best parts of the city. Destruction. Air power is their weakness. Nation does is an accident. The Fire Nation? Di sisi lain, Zuko sudah mendapat informasi jika Aang saat ini berada di Omusa. Keesokan harinya, Katara tak sengaja melihat ayah Theo yang bernama Sai menemui seorang mata-mata negara api, dan Sai sudah mengkhianati Aang. Jet yang ada di sana menahan Katara untuk tidak menunjukkan diri dan mengajaknya untuk mengikutinya. Hingga akhirnya mereka pun melawan mata-mata negara api dan juga dibantu oleh kawan-kawan Jet. Sementara itu, Aang dan Theo mulai melakukan perjalanan, sedangkan Sokka sendiri sedang sibuk membantu Sai merakit transportasi. Jet sendiri merupakan pemimpin pejuang kemerdekaan untuk melawan negara api yang menyusup di Omusa, karena jika bukan mereka, siapa lagi? Terlebih lagi pemimpin Omusa saat ini sudah tidak tegas, sehingga penyusup dapat masuk dengan mudah. Aang dan Theo akhirnya menemukan bahan peledak hingga akhirnya Aang sadar jika dalang dari pengeboman bukanlah dari mata-mata negara api. Zuko dan Iroh sendiri sudah sampai di Omusa, sedangkan Panglima Zhao mendapat surat jika Azula ingin Zhao memberikan informasi tentang Avatar. Terjadi cekcok antara Katara dan Sokka karena Sokka menganggap jika Jet adalah pelaku pengeboman, sedangkan Katara menganggap Sai adalah pelakunya. Katara kemudian berniat menemui Jet untuk membuktikan jika Sokka salah, tapi akhirnya semua terkuak jika pelaku pengeboman selama ini adalah kelompok Jet, dan saat ini Jet berniat meledakkan kerajaan menggunakan koper milik Sai yang saat ini akan menghadap raja. Karena jika misi itu berhasil, masalah Omusa selama ini akan hilang. We need to talk. Sure. Katara kemudian kembali dan mengajak mereka untuk menghentikan Sai. Namun masalah kembali muncul karena Zuko sudah menghalangi mereka. Aang menyuruh mereka berdua pergi, sedangkan ia akan melawan Zuko. Meskipun Aang kewalahan, ia masih mampu bertahan dari semua serangan Zuko. Pada akhirnya, Zuko dan Iroh ketahuan sebagai pengendali api, sehingga Iroh memancing para penjaga agar Zuko bisa kabur. Di waktu yang sama, Sokka dan Katara menaiki kereta batu untuk mencapai istana, hingga akhirnya ia sampai tepat waktu dan berhasil menggagalkan rencana pengeboman Jet. Sedangkan Aang yang sedang memadamkan api malah tertangkap oleh penjaga pengendali tanah. Aang kemudian ditahan bersama dengan Iroh. Meskipun Aang mencoba menjelaskan, para penjaga pun tidak peduli sama sekali. Sai sendiri akhirnya mengaku jika dia sekongkol dengan pengendali api. Hal itu ia lakukan agar Theo bisa selamat, karena jika ia tak menuruti pengendali api, maka kota akan diserang sehingga bisa menewaskan Theo. Sedangkan Zuko sendiri menghabisi satu penjaga agar bisa menyamar mencari Iroh. Katara kemudian meminta bantuan Sai untuk membebaskan Aang. Namun Sai menganggap jika itu adalah hal yang sangat mustahil karena penjara dijaga sangat ketat. Namun karena terus memaksa, Sai akhirnya mau membantu mereka masuk ke istana dengan melewati terowongan rahasia.
Tak lama kemudian Sai mendapatkan pesan dari pengendali api dan Theo menyuruh ayahnya untuk menjebak mata-mata pengendali api karena sang avatar telah kembali. Aang kemudian dibawa ke hadapan raja, sedangkan Iroh dikirim ke Parit untuk menjadi tawanan perang. Tapi ternyata sang raja adalah teman masa kecil Aang bernama Bumi yang saat ini sudah tua dan pikun, sedangkan Aang sendiri masih anak-anak karena membeku di dalam es. Bumi pun akhirnya sadar jika Aang bukanlah seorang kriminal, melainkan seorang avatar. You did. How are you still alive? I'm stood at rock skipping. This root, pine bark, dried jasmine. He was caught fighting. Zuko sudah sampai di penjara untuk mencari Iroh, sedangkan Katara sendiri harus melawan Jet karena Jet menganggap Katara sebagai pengkhianat. Tapi pada akhirnya Katara berhasil membekukan Jet. Kembali ke Aang. Di hadapan Bumi, Aang meminta dirinya agar dibebaskan karena ia harus segera ke suku air di utara. Namun Bumi tak peduli karena menganggap hidup Aang sangat enak karena melewati 100 tahun tanpa perang yang sangat menyeramkan, sehingga Bumi menganggap Aang sudah menentangnya. You dare Why you need to let me go? So I it all. all the airbenders were wiped. Wait, was this a test? Zuko terus mencari keberadaan Iroh hingga akhirnya ia menemukan petunjuk yang sudah ditinggalkan Iroh untuk Zuko. Sokka dan Katara sudah sampai di terowongan dan segera menyusurinya. Namun terjadi sedikit cekcok di antara mereka berdua. Mereka berdua kemudian terus menyusuri area terowongan, namun yang mereka temukan hanyalah jalan buntu. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu dengan hewan bawah tanah berukuran besar yang hendak memangsanya. Namun beruntung perasaan cinta sebagai adik kakak membuat mereka tak dimangsa dan Sokka segera meminta hewan tersebut mengantar mereka menuju istana. Banyak penjaga pengendali tanah tak suka dengan Iroh karena dulunya ia sudah melakukan perbuatan yang keji sehingga menewaskan banyak orang. Namun tak lama kemudian Zuko pun datang untuk menyelamatkan Iroh. Zuko berhasil mengalahkan seluruh penjaga pengendali tanah seorang diri. Setelah itu mereka berdua pun segera pergi karena bala bantuan akan segera datang. Di sisi lain, Bumi mengajak Aang untuk duel sampai mati untuk membuktikan apakah Aang siap menjadi seorang avatar. Namun saat punya kesempatan, Aang tetap menolak untuk menghabisi Bumi. Pada akhirnya Bumi berhasil selamat karena Sokka mendorongnya ke tempat aman agar terhindar dari reruntuhan. Dari sana Bumi mendapat pelajaran jika ia bisa mengandalkan seorang teman dan jangan selalu memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu Aang bersama lainnya diminta untuk segera pergi karena dari informasi yang diberikan Sai, negara api mulai menyerang dan jaringan mata-mata berhasil ditumpas berkat bantuan Sai. Di tengah perjalanan, mereka bertiga melihat pengendali api yang membakar hutan dengan seenaknya, sehingga membuat mereka terseret dalam pertarungan. Namun beruntung, mereka bertiga berhasil kabur. Hutan yang dibakar oleh pengendali api bertampak sangat besar terhadap salah satu desa di dekatnya. Aang bersama kawan-kawan mendapat keluhan jika pengendali api membakar hutan untuk membuka jalan. Namun setelah itu tanah di sekitar sana menjadi tidak subur sehingga mereka sangat kesulitan untuk mencari makanan. Bahkan saat warga berburu makanan, rombongan mereka tak pernah kembali dan Avatar menganggap jika para rombongan tersesat di alam lain yaitu dunia roh.
Eng berniat untuk membantu dengan memasuki dunia roh atau arwah karena ia mempunyai kekuatan untuk memasuki dunia arwah. Di tempat pemujaan arwah hutan, Eng berusaha untuk masuk ke dunia arwah hingga akhirnya ia pun berhasil masuk. Tapi Katara dan juga Sokka ikut terbawa ke dunia lain. Di Istana Negara Api, Azula merekomendasikan ayahnya untuk mengirim bantuan kepada Panglima Zhao agar dapat menemukan Avatar dengan cepat. Namun ayah Azula menganggap Azula hanya cari muka, padahal yang menemukan Avatar adalah Zuko. Di sisi lain, Zuko mendapati jika kabar tentang Avatar sudah terdengar di mana-mana, sehingga banyak orang yang tahu tentang Avatar membuat Zuko akan kesulitan untuk menemukannya. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang tentara bayaran bernama Jun. Iroh yang tahu kemampuannya meminta bantuan Jun karena ia ahli dalam melacak orang. Karena tak ada pilihan lain, Zuko pun menyetujui saran Iroh. Kembali ke Aang, ia bertemu dengan roh berbentuk burung hantu yang membantunya. Roh tersebut memberitahu Aang untuk menemui seseorang di sana, dan Sokka beserta Katara tidak diperbolehkan berlama-lama di dunia roh karena bisa berbahaya bagi jiwa mereka. Tapi Aang yakin jika mereka akan baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian, roh bernama Haibai menyerang mereka bertiga, membuat mereka kewalahan karena kekuatan elemen tak bisa digunakan. Mereka berhasil lolos, tapi mereka terpisah satu sama lain. Dalam dunia roh, Sokka menghadapi kenyataan jika ia dipilih oleh ayahnya menjadi pemimpin karena terpaksa. Terlebih lagi ayahnya masih belum menganggap Sokka sebagai seorang kesatria. Selain itu, Katara harus melihat kenyataan pahit ketika desanya diserang oleh negara api untuk menghabisi pengendali air. Namun ibu Katara yang tak mau anaknya kenapa-napa mengorbankan dirinya demi Katara. Sementara itu, Aang bertemu dengan roh bernama Koh yang selama ini membuat ilusi bagi Katara dan juga Sokka. Namun Aang tak tertipu oleh ilusi Koh. Lalu tak lama kemudian Aang bertemu dengan arwah Gyatso, membuat Aang sangat senang bisa bertemu kembali dengannya. Aang kemudian curhat jika menjadi seorang avatar sangatlah sulit karena memiliki tanggung jawab besar, dan saat ini ia masih harus menyelamatkan penduduk desa serta kedua temannya. Gyatso kemudian memperingatkan Aang jika mustahil untuk mengalahkan Koh. Namun masih ada cara, yaitu meminta bantuan dari avatar terdahulu bernama Avatar Roku yang kuilnya berada di negara api. Tak ada pilihan lain, Aang pun kembali ke tubuh aslinya dan bergegas ke kuil Roku dengan bantuan buku catatan Zuko. Dengan tongkat yang ia punya, Aang bergegas pergi ke negara api. Di sisi lain, saat ini Zhao naik jabatan berkat surat yang didapat dari istana, sehingga Zhao-lah yang membuat rencana menangkap Avatar, sehingga semua kru menuruti perkataannya, bukannya Zuko. Singkat cerita, Aang sampai di kuil Ruko, namun Aang diserang hingga ada satu orang yang membantunya menuju patung Avatar Roku. Sembari masuk ke dunia roh, orang yang sebelumnya menolong Aang mencoba menahan pengendali api lainnya demi kedamaian dunia. Aang kemudian meminta saran untuk melawan Koh, tapi Roku terlihat menghindar dari permintaan Aang, hingga akhirnya Aang terus memohon dan membuat Roku iba untuk membantunya. Roku kemudian memberikan totem ibu Koh yang merupakan roh wajah. Berkat roh tersebut, semua manusia mempunyai identitas. Dengan adanya totem tersebut, Aang bisa menukarnya dengan warga desa dan teman-temannya. Sebelum pergi, Roku juga memperingatkan Aang jika teman bisa saja jadi beban dan Avatar harus mengambil keputusan sulit, memilih kepentingan dunia atau kepentingan pribadi. Tapi setelah sadar, Jun datang dan berhasil melumpuhkan Aang.
Setelah itu Zuko pun datang membayar Jun atas jasanya dan segera membawa Aang pergi. Di tengah jalan Aang memohon agar dilepaskan karena saat ini teman-temannya sangat membutuhkan dirinya. Tapi Zuko tak peduli dan tetap menahan Aang. Tapi tak lama kemudian Zhao beserta pasukannya datang untuk mengambil avatar dari Zuko. Namun Zuko yang terpojok pun mau tak mau memberikan avatar kepada Zhao yang akan dibawa ke benteng bernama Po Huai. Zuko berniat untuk mengambil avatar kembali, namun Iroh melarang karena jika menyerang benteng tersebut sama saja dengan bunuh diri. Iroh menyarankan Zuko untuk sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Aang yang sudah tertangkap masih memohon untuk dilepaskan karena banyak nyawa yang dipertaruhkan. Tapi Zhao tak peduli dan ia membuat laporan palsu jika ia menangkap Aang dengan susah payah. Setelah tertangkapnya avatar, Zhao bersama anak buahnya pun berpesta atas kemenangan negara api. Di waktu yang sama, sosok bertopeng secara diam-diam masuk ke benteng untuk menyelamatkan Aang. Ia sempat bertarung melawan para penjaga, hingga akhirnya ia bertemu dengan Aang dan menyelamatkannya. Tapi tak lama setelah kabur, posisi mereka ketahuan, sehingga mereka berdua mau tak mau melawan para penjaga yang terus berdatangan. Sayangnya mereka berdua terpojok dan sosok bertopeng malah menyandra Aang hingga membuat Zhao tak ada pilihan lain selain membiarkan mereka kabur. Namun sayangnya sosok bertopeng tertembak panah yang ternyata sosok bertopeng itu adalah Zuko. Aang yang merasa hutang budi segera membawa Zuko kabur dari sana. Tak lama Zuko akhirnya sadar dan mengaku jika ia baru bisa pulang setelah berhasil menangkap avatar dan agar menjadi raja negara api selanjutnya. Namun Aang menyarankan jika Zuko tak perlu mengikuti jejak ayahnya dan melakukan apa yang diinginkan selama ini. Tapi perkataan itu membuat Zuko marah dan mencoba menyerang Aang. Tapi Aang berhasil melumpuhkannya. Aang kemudian membiarkan Zuko pergi kembali ke kapalnya. Di tengah jalan, Zuko teringat saat ia mendapat bekas luka saat berduel dengan ayahnya karena Zuko tak menghormatinya. Karena kalah, Lord Ozai merasa Zuko masih belum cukup kuat, sehingga ia menyuruh Zuko untuk pergi dan jangan pernah kembali sebelum menemukan avatar yang bisa menjadi ancaman negara api. Di sisi lain, letnan di kapal mendapat fakta jika Zuko selama ini sudah banyak berkorban untuk mereka. Hingga saat Zuko kembali ke kapal, para kru memutuskan untuk kembali melayani Zuko. Aang juga kembali ke hutan untuk menemui Koh untuk memberikan totemnya. Ternyata hal itu berhasil membawa warga desa serta teman-temannya bisa kembali ke alam aslinya. Aang mencoba untuk menemui Gyotza lagi, namun ternyata Gyotza sudah tidak ada di sana. Setelah diobati, Zuko mendapat kabar jika dirinya saat ini dicap sebagai pengkhianat dan tak lama lagi pengawal kerajaan akan menangkapnya. Semua itu adalah ulah Zhao karena ia tahu jika Zuko sudah membebaskan avatar. Iroh kemudian menyuruh Zuko pergi, sedangkan Iroh sendiri akan mengatasi masalahnya. Tapi sayangnya Zhao sudah merencanakan hal itu dan pada akhirnya Zuko terjebak di perahu yang dipenuhi dengan bom. Singkat cerita, Aang dan kawan-kawan sudah sampai di suku air utara atau kutub utara. Namun Aang melihat kilasan masa depan jika tempat tersebut akan hancur. Kedatangan mereka bertiga disambut dengan sangat baik oleh para penduduk. Aang segera memberitahu jika mereka dalam bahaya, namun pemimpin di sana sudah tahu dan mengawasi armada negara api yang mulai mendekat.
Di sisi lain, Zhao berniat untuk menyerang Kutub Utara karena ia mendapat kabar jika Avatar saat ini sedang berada di sana. Aang bersama kawan-kawan kemudian makan bersama. Katara sempat bertemu dengan guru pengendali air bernama Paku, dan Katara diminta untuk menemui seseorang bernama Yagoda yang akan membantu dirinya belajar mengendalikan air. Sedangkan Sokka sendiri berbincang dengan anak ketua suku bernama Yue yang merupakan ahli spiritual. Namun setelah dilihat-lihat, Sokka menyadari jika jepit rambut Yue mirip seperti roh rubah yang sempat ia temui di dunia roh. Sadar perang semakin dekat, ketua suku meminta Aang untuk memimpin garis depan. Namun Aang sendiri mengaku jika ia masih belum bisa menguasai elemen lain, sehingga ketua suku pun menganggap Aang tak bisa diandalkan. Di sisi lain, Katara yang berniat berlatih bertarung malah diajak untuk berlatih menyembuhkan orang lain atau menyembuhkan seseorang. Karena di suku tersebut wanita tidak diperbolehkan untuk bertarung, sehingga Katara pun kecewa. Aang kemudian berniat meminta bantuan dari avatar terdahulu di suku utara bernama Avatar Kuruk untuk meminta saran. Tapi Yue yang merupakan ahli spiritual mengatakan jika banyak yang sudah melupakan Avatar Kuruk karena ia terobsesi dengan dunia roh sehingga dunia aslinya tidak diperhatikan. Setelah bertemu dengan Kuruk, Aang meminta agar Kuruk menggunakan tubuhnya untuk menghadapi negara api, sama seperti yang dilakukan oleh Avatar Kyoshi. Namun Kuruk menolak karena ia sudah kesusahan untuk bertarung, dikarenakan ia banyak menghabiskan waktu di dunia roh, karena banyaknya roh jahat yang ingin masuk ke alam asli, sehingga Kuruk bertarung untuk menghalau para roh tersebut. Terlebih lagi, seorang avatar seharusnya berjuang sendiri. Di waktu yang sama, ternyata roh rubah yang Sokka temui adalah Yue, yang ternyata Yue mampu masuk ke dunia roh berkat roh bulan yang memberikan sedikit arwahnya agar Yue sembuh dari penyakitnya. Katara masih terus saja memaksa untuk ikut bertarung, namun ia terus dilarang karena itu merupakan tradisi di sana. Terlebih lagi Katara masih belum cukup kuat serta belum mampu untuk berkorban demi semua orang di sana. Aang yang mendengar hal itu setuju agar Katara tidak ikut bertarung. Saat ini Zhao sudah mulai menuju kutub utara dan akan menyerang dari depan secara barbar. Iroh yang tahu hal tersebut segera melaporkannya kepada Zuko yang berhasil selamat dari ledakan. Tentu saja Zuko masih belum punya rencana dan tujuan Zuko saat ini adalah mengembalikan kepercayaan ayahnya jika dirinya sama sekali tidak berkhianat. I quite like Zhao the Conqueror. Beyond him, it's almost as if plan yet. A plan? Azula yang saat ini sudah cukup kuat meminta kepada ayahnya untuk dikirim ke medan pertempuran karena ia sudah cukup bosan dengan latihan yang terus-menerus. Katara masih tak terima dengan Paku yang melarangnya bertarung, sehingga Katara pun menantang duel Paku yang merupakan guru pengendali air. Katara dengan kemampuan air dan esnya mampu bertahan dari serangan Paku, membuat Paku terpukau dengan kekuatan Katara. Pada akhirnya, Katara masih tetap tidak diperbolehkan bertarung. Aang sendiri merasa sedih karena ia harus berjuang sendirian. Tetapi Sokka dan Katara tak mau Aang berjuang sendiri karena mereka selalu siap untuk membantunya. Karena tak mau menunggu, Aang dan kawan-kawan langsung menyerang kapal negara api. Sedangkan Sokka sendiri merusak kapal, sehingga membuat satu kapal negara api rusak berat. Yang ternyata kapal negara api dalam jumlah banyak sudah menuju kutub utara. Melihat hal itu, Aang pun segera melaporkannya kepada ketua suku, sehingga tak ada pilihan lain selain berperang dengan negara api.
Sementara itu, Zuko masih tak menyerah untuk menangkap Avatar. Yang kali ini ia akan beraksi seorang diri masuk ke suku air secara diam-diam. Sedangkan Zhao mempunyai kendaraan perang baru yang merupakan hasil dari Sai sang mekanik. Dan kendaraan itu akan digunakan untuk menyerang suku air. Tak lama kemudian perang pun dimulai. Negara api mulai menembakkan api, sedangkan suku air berusaha untuk menahan serangan. Katara dan perempuan lainnya akhirnya bersatu agar bisa ikut perang. Hingga akhirnya Pakku sadar dan memperbolehkan para wanita ikut berperang. Yue yang merupakan calon penerus ketua suku juga ikut berperang, dikawal dengan Sokka. Perang berlanjut sampai malam hari. Iroh yang saat ini menjadi penasehat Zhao menyarankan untuk menunda serangan sampai besok karena di bulan purnama kekuatan suku air semakin kuat. Namun Zhao tak peduli karena ia sudah tahu jika kekuatan suku air berasal dari roh bulan dan ia hendak menghabisi roh bulan. Di sisi lain, Aang mendapat peringatan dari Avatar Kuruk jika ada seseorang yang ingin menghabisi roh bulan dan Aang harus menghentikannya karena jika tidak keseimbangan dunia akan hancur. Momo juga sekarat setelah menyelamatkan seorang bocil. Yue kemudian membawa Momo ke tempat sakral sekaligus sumber kekuatan dari suku air. Setelah diberi mantra, Momo berhasil sehat kembali. Tak lama kemudian, Zhao akhirnya sampai di tempat sakral dan ia mulai mencari keberadaan roh bulan. Kemudian Aang berniat untuk menghentikan Zhao, namun ia kembali dihadang oleh Zuko yang sudah sampai di sana. Tapi Katara menyuruh Aang pergi dan ia akan menahan Zuko. Pertarungan antara Zuko dan Katara pun berlangsung sangat sengit. Namun Katara saat ini mampu memojokkan Zuko dengan membekukan tubuhnya. Zhao kemudian menangkap ikan yang merupakan bentuk dari roh bulan yang membuat Iroh marah karena Zhao akan menghabisi roh bulan yang pastinya itu bisa merusak tatanan dunia. Setelah tertangkapnya ikan tersebut, bulan seketika menjadi merah, membuat Aang menyerahkan diri agar Zhao tak menghabisi roh bulan. Tapi saat ini Zhao tak peduli karena jika ia menghabisi roh bulan, pengendali air tidak akan ada, yang artinya Avatar hanya mengendalikan 3 elemen. Tak pikir panjang, Zhao akhirnya menghabisi ikan tersebut. Seketika membuat semua pengendali air kehilangan kekuatannya dan negara api berhasil menembus pertahanan suku air. Suku air tak ada pilihan lain selain berperang menggunakan senjata jarak dekat, sedangkan negara api masih mempunyai kekuatan. Di sisi lain, Iroh memberontak karena Zhao dinilai sudah keterlaluan. Aang yang sangat marah kemudian menyerahkan dirinya kepada roh samudra, sehingga ia mampu mengendalikan air dan membuat bentuk seperti monster. Tentu saja Aang yang menyerahkan diri tak akan bisa kembali lagi. Roh samudra yang murka pun langsung memporak-porandakan strategi negara api. Zuko yang berniat kabur bertemu dengan Zhao, sehingga Zuko yang dendam langsung mengajaknya duel. Duel terjadi sangat sengit di antara mereka berdua, hingga akhirnya Zuko berhasil memenangkan duel tersebut. Saat Zhao terpojok, Zhao akhirnya mengatakan jika Zuko selama ini dibohongi oleh ayahnya. Karena Zuko hanya dimanfaatkan agar Azula iri, sehingga Azula yang sekarang semakin kuat lebih diperhatikan oleh Ozai. Selama ini Zhao sudah bersekutu dengan Azula agar misi Zuko berantakan, dan Zuko hanya dipermainkan oleh ayahnya. Tentu saja Zuko yang tak terima langsung menghabisi Zhao saat itu juga.
Di waktu yang sama, Roh Samudra mulai menghancurkan semua kapal milik negara api, sedangkan semua serangan negara api yang diluncurkan tak ada efeknya sama sekali ke Roh Samudra. Untuk mengembalikan Aang, mereka harus menghidupkan roh bulan kembali, yang membuat Yue sadar jika setengah dirinya adalah roh pemberian roh bulan, sehingga ia pun menyerahkan dirinya untuk menjadi roh bulan, sehingga bulan pun hidup kembali. Hal itu membuat Roh Samudra menjadi tenang kembali, dan Aang berhasil kembali berkat bantuan Yue. Banyak korban berjatuhan akibat serangan negara api semalam, terutama ketua suku yang sangat terpukul karena kehilangan anak sematawayangnya. Kemudian Katara ditawari untuk menjadi guru di suku air karena masih banyak generasi muda yang kesulitan mengendalikan air. Tapi Katara menolak karena ia masih harus membantu Aang. Aang sendiri merasa bersalah akibat kekacauan ini karena ia masih belum mampu untuk melindungi semua orang. Tapi Sokka dan Katara menyemangatinya serta berjanji akan melatih Aang mengendalikan air. Di sisi lain, sebuah fakta akhirnya terungkap jika serangan ke suku air merupakan pengalian agar mereka bisa mengambil Omusa, yang ternyata serangan itu dipimpin oleh Azula. Perkataan Zhao juga benar jika Lord Ozai selama ini lebih mementingkan Azula karena lebih kuat dibandingkan Zuko. Setelah itu, komet yang jatuh setiap 100 tahun sekali akan muncul kembali yang akan membuat negara api semakin kuat, dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Avatar The Last Airbender live action 2024. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.